kami memuji kebesaran-Mu, kami bersyukur karena kebaikan Tuhan, bahwa kami masih bisa berdiri di bait-Mu yang kudus. Dan saat ini Bapa, kami mau kembali mengambil bagian kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa melalui firman Tuhan ada banyak rahasia yang kami bisa dapatkan di sana untuk kami bisa menjalani hidup kami selama kami masih ada di dunia ini. Oleh karena itu urapi kami Bapa, jemaat Tuhan yang mendengar dan juga hamba-Mu yang saat ini berdiri di hadapan umat-Mu. Hamba bukan siapa-siapa, tetapi biarlah urapan Allah, pertolongan Tuhan dan kekudusan dari Tuhan akan menaungi hamba-Mu. Dan biarlah Tuhan yang bertindak, Tuhan yang berkarya atas kami melalui hamba-Mu. Pakai hamba-Mu, dan kami serahkan setiap ruangan ini Bapa, biarlah Tuhan yang berotoritas. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu ketenangan pikiran kami, ketenangan hati kami, saat ini kami mau serati katakan di dalam nama Tuhan Yesus, keluar dari tempat ini. Dan kami mau percayakan roh Tuhan memimpin hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat masuk di dalam pertengahan tahun 2020. Nah, puji Tuhan. Setiap orang Kristen atau jemaat Allah harus bisa menjadi penopang kebenaran. Pertanyaannya barangkali dalam hati kita, saudara dan saya sebagai jemaat Allah, sudahkah kita menjadi penopang kebenaran itu? Mungkin Anda bertanya, dan mungkin saya juga bertanya dalam hati, apa itu penopang kebenaran? Dan bagaimana caranya menjadi penopang dalam kebenaran? Karena saya yakin bahwa tidak semua orang Kristen mengerti siapa dirinya. Ya, dan hal itu bisa dimengerti. Artinya kita bisa memaklumi barangkali mereka belum banyak belajar tentang siapa diri mereka di hadapan Tuhan. Atau barangkali mungkin juga karena mata rohani yang masih dibutakan. Artinya bahwa mereka belum melihat sebenarnya kebenaran itu. Orang Kristen belum 100% kita mengenal kebenaran itu dengan sungguh-sungguh. Nah, saya berkata kepada kita bahwa jangan mengira orang Kristen yang sudah barangkali berpuluh-puluh tahun menjadi orang Kristen, atau mungkin orang Kristen yang rajin ke gereja kan dikategorikan sudah memperoleh kebenaran atau sudah memperoleh kekekalan dalam kehidupannya. Karena firman Tuhan jelas mengatakan kepada kita bahwa setiap orang percaya dan yang terima Tuhan Yesus di dalam hatinya, itulah mereka yang memperoleh kehidupan yang kekal. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Nanti Bapak Ibu boleh membaca sendiri di sana. Bahwa saya katakan orang Kristen khususnya di dalam satu wadah gereja itu tidak 100% masuk atau akan masuk di dalam kerajaan surga. Itu belum tentu, saudara. Siapa yang bisa tahu itu? Hanya diri sendiri dan Tuhan. Ya. Nah, oleh karena itu saya katakan kepada kita bahwa kita sebagai jemaat Allah, kita adalah jemaat Allah. Saudara dan saya adalah jemaat Allah. Kita yang percaya kepada Yesus, yang sudah menjadi muridnya. Kemudian dikatakan sebagai penopang kebenaran. Artinya bahwa mereka yang memiliki suatu dasar kebenaran atau mengangkat kebenaran, itu yang disebut penopang kebenaran. Berarti artinya bahwa kita
sebagai orang yang percaya kepada Yesus menjadi dasar kebenaran atau tiang penopang kebenaran itu sendiri. Pertanyaannya kepada kita, bagaimana caranya untuk menjadi tiang penopang kebenaran? Nah, ini yang akan menjadi pembahasan kita pada hari ini. Kita baca firman Tuhan yang ada di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai ayat 16. Ini firman Tuhan, hanya 3 ayat, dan kita akan membahas firman Tuhan ini. 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Saya akan bacakan kepada kita. Cukup Bapak Ibu Saudara menyimak akan firman Tuhan yang saya bacakan. 1 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai 16. Perikopnya di sana dikatakan, jemaat Allah, dasar dan penopang kebenaran. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Ini adalah suara hati Timotius, ya, kepada jemaat Allah pada waktu itu. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Jadi barangkali waktu itu dia tidak berada di tengah-tengah jemaat. Saat itu dia berada jauh dan dia mengungkapkan isi hatinya kepada jemaat Allah pada waktu itu, bahwa jika aku terlambat, artinya tidak ada di tengah-tengah kamu, sudahlah engkau tahu, mengerti sajalah, gitu ya bahasa sehari-harinya ya, mengerti sajalah kamu bahwa kamu sebagai jemaat Allah, bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, ya. Jadi dia berkata bahwa kamu mengerti saja, jadi kan saya sudah sampaikan kebenaran kepada kamu, dan kamu harus tahu bagaimana seharusnya hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi ini yang menjadi poin nanti yang akan kita mau dengarkan, yang akan kita mau renungkan pada hari ini. Ayat ke-16 dikatakan, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Berarti artinya bahwa dalam beribadah kepada Tuhan memiliki suatu keagungan rahasia. Kalau sudah dikatakan keagungan, berarti wow, dahsyat, men, gitu ya, luar biasa. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang masih bisa beribadah kepada Tuhan. Ya, Dia yang telah menyatakan dirinya. Siapa dia? Yaitu Yesus. Menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Jadi Allah itu, Dia adalah penguasa surga, dan Dia rela mau datang ke dunia ini. Ya, kita harus memiliki dasar. Kita harus memiliki suatu landasan yang kuat tentang kebenaran. Nah, saya lanjutkan kembali. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh. Jadi kalau mungkin sekilas saya katakan bahwa Tuhan Yesus itu sudah ada sebelum bahkan bumi ini diciptakan. Yesus itu sudah ada. Tidak hanya Tuhan Yesus itu ada di zaman Perjanjian Baru, ya, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat di dalam kemuliaan. Ya, nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya memberikan tema kepada kita, jemaat penopang kebenaran. Artinya bahwa kebenaran itu sudah ada, tetapi kalau kebenaran itu
menjadi dasar yang kuat bagi kita sebagai jemaat Tuhan, nah ini yang akan kita mau tahu apa nanti akibatnya. Pertanyaannya, bagaimana caranya untuk menjadi tiang penopang kebenaran? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ya, kita harus kuat. Ya, kita harus memiliki kaki yang kuat. Kita harus memiliki landasan yang kuat. Artinya kuat di sana yaitu tidak mudah digoyahkan, ya, tidak mudah diombang-ambingkan. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita berada di dunia yang notabene-nya dunia ini telah dicemarkan oleh rupa-rupa dunia, telah tercemar oleh dosa, dan telah dicemari oleh segala kekejian. Kita saat ini kita berada di tengah-tengah dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, posisi kita dikala kita berada di tengah dunia ini, kalau kita tidak memiliki kaki yang kuat, maka kita akan gampang goyah. Ibaratnya seperti pohon, Bapak Ibu Saudara, ya. Seperti pohon, kalau misalnya pohon itu tidak memiliki akar yang kuat, akarnya tidak menusuk ke dalam tanah begitu kuat dalam, maka dikala angin tofan datang itu pohon itu akan tumbang. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seperti itulah gambaran kita, kehidupan kita orang percaya kepada Tuhan, bahwa kita harus memiliki landasan yang kuat. Kita harus memiliki dasar yang kuat. Apanya yang kuat? Tapi yang kuat di sana adalah iman kita. Iman Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya akan coba baca satu firman Tuhan di dalam Amsal pasal 10 ayat 30 dikatakan, orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, ya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Jadi kita ini adalah orang benar. Orang benar yang memiliki dasar yang kuat. Maka kita nggak akan terombang-ambing, Bapak Ibu Saudara. Ya. Maka orang Kristen itu harus kuat saat berada di tengah-tengah dunia ini. Siapapun dia. Ya. Maka di dalam ayat 15 dikatakan, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Ya. Jadi orang Kristen itu siapapun, mau dia anak-anak, mau dia remaja, mau dia pemuda, orang tua, harus memiliki dasar yang kuat sehingga tidak mudah digoyahkan oleh dunia ini. Ya, apa yang ada di dunia ini? Barangkali mungkin masalah apa yang kita hadapi. Bisa mungkin masalah kesehatan, mungkin masalah keuangan kita, atau mungkin masalah untuk usaha kita, atau masalah keluarga kita. Itu adalah suatu tantangan yang kita bisa hadapi di dunia ini. Dan juga tidak terkecuali masalah karena perkembangan zaman yang bisa membuat kita goyah dalam iman kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tetapi saya percaya bahwa dikala kebenaran itu terletak di dalam hati kita, kita udah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Karena firman Tuhan sendiri katakan seperti itu. Tuhan bisa memberikan kita hikmat untuk bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, ya, mana yang wajar, mana yang tidak wajar, mana yang pantas, mana yang tidak pantas, mana yang menjadi berkat bagi orang lain, mana yang menjadi batu sandungan kepada orang lain. Orang Kristen itu harus beda dari ini. Kalau orang dunia mungkin memiliki suatu emosional yang tinggi, ngomongnya tidak beraturan, ngomong
keluar kebun binatang, orang Kristen harus dari setiap perkataan akan nampak karakter Kristus di sana. Nah, itu kita sebagai orang Kristen. Maka kita harus bisa meletakkan kaki kita dengan kuat saat kita berada di tengah-tengah dunia ini. Ya. Jadi menjadi orang Kristen itu bukan sekedar menjadi manusia biasa. Kita adalah manusia yang luar biasa diciptakan dan diletakkan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus menjadi kuat. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjadi kuat, Bapak Ibu Saudara? Bagaimana kita bisa menjadi orang yang memiliki landasan kebenaran di tengah dunia ini? Kita harus hidup di dalam Tuhan. Kita harus rajin baca firman Tuhan. Saat ini kami sedang memiliki visi untuk anak-anak remaja angkatan ini, dan kami berdoa kepada cara kami sekarang sedang menguatkan kaki mereka. Setiap hari kami ingatkan untuk mereka baca firman Tuhan. Anak-anak saya juga begitu. Jadi setiap hari mereka harus membaca Alkitab. Paling tidak 3 pasal. Begitulah caranya supaya kita bisa kuat di dalam iman kita. Karena kalau kita nggak tahu firman Tuhan, apa yang harus kita kuatkan? Ya, nggak ada yang kita bisa kuatkan. Seperti tadi contoh, ada orang bertanya kepada kita, kita nggak ngerti. Ya, bagaimana kita bisa kuat kalau kita nggak memiliki bahan untuk kita kuat dalam hidup kita. Kemudian apa? Kita harus menyembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara, setiap waktu. Jangan abaikan untuk selalu memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mau dimanapun saudara berada, bahkan di jalan pun saudara berada, ya, di bawah kolong langit pun saudara harus bisa memuji Tuhan. Di sana nggak butuh alat, nggak butuh suatu perlengkapan yang harus lengkap, enggak. Cuman hati dan pikiran saja kamu puji dan sembah Dia. Kalau mungkin di rumah, ya bisa dengar musik, atau mungkin kalau di sambil jalan sekarang fasilitas sudah semakin canggih, pasang headset di telinga sambil jalan, sambil dengar puji-pujian dan sambil memuji Tuhan. Ya, kita jangan mengabaikan memuji Tuhan, saudara, karena hanya Tuhan itu yang Tuhan rindukan dalam hidup. Dan apa yang kita bisa balas selain kita memuji dan menyembah Dia? Ya, oleh karena itu kita harus selalu kuat dalam iman kita. Kemudian apa? Kita jangan mengabaikan ibadah. Di dalam ayat yang 16 dikatakan tadi, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Ada rahasia, Bapak Ibu Saudara. Mungkin terkadang saudara berkata, ibadah membosankan. Ibadah itu aja memuji Tuhan, tepuk tangan, lalu mendengar firman Tuhan, berdoa lalu pulang. Itu saja, kayak nggak dapat sesuatu. Ya. Tetapi kalau misalnya saudara melakukan itu dengan betul-betul merasakan dan menikmati hadirat Tuhan, itu sangat besar manfaatnya, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi situasi tidak akan mempengaruhi kita, tetapi yang mempengaruhi kita adalah hati kita saat tertuju kepada Tuhan. Itulah keagungan rahasia ibadah itu. Saat kita memuji Tuhan, saudara, adakah membayangkan bahwa Tuhan itu ada bersama saudara? Saat saudara mengangkat tangan saudara dan saudara membayangkan tangan Tuhan sedang terulur bagi saudara, Dia menatap saudara dengan tatapan senyuman manis, dan Dia begitu senang melihat Anda menyembah Dia, memuji Dia. Ya. Nah, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Allah kita itu adalah Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, penguasa surga dan bumi. Tetapi Dia mau rela datang ke dunia ini. Kenapa Dia lakukan itu? Karena Dia mengasihi Bapa, Ibu, dan saya.
kita renungkan, dan adakah kita meneteskan air mata dikala kita merenungkan akan kebaikan Tuhan itu dalam hidup kita? Ya, tidak semua orang bisa merasakan ini. Jadi menjadi orang Kristen itu bukan hanya menjadi Kristen yang biasa-biasa saja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana untuk kita bisa menjadi penopang kebenaran? Kita harus kuat. Bapak Ibu Saudara harus memiliki landasan yang kuat. Saudara harus mampu menjadi tiang penopang kebenaran. Ya, artinya apa saudara? Saudara harus bisa menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Ya, saudara harus bisa membela atau harus menjadi teladan kebenaran itu. Kalau orang lain hidup tidak benar, saudara harus hidup benar. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Saudara, hidup seimbang di dalam Tuhan. Ya, artinya apa? Artinya sama-sama berdiri tegak, tidak pincang. Ya, di dalam Filipi pasal 1 ayat 27 dikatakan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Nah, artinya seimbang di dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita harus sama-sama berdiri tegak, tidak pincang, harus berpadanan, selaras atau searah, sama berdiri seperti kaki meja. Coba bayangkan kaki meja itu, kalau misalnya kaki meja itu satunya tidak panjang, tidak sama dengan yang lainnya, apa jadinya? Pasti miring atau mungkin goyang-goyang gitu ya. Waktu kita mau makan, meja ini kok goyang-goyang, tidak buat nyaman, betul ya, mengganggu gitu. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kita harus bisa selaras, sepadan, berpadanan, searah dalam kehidupan kita. Orang Kristen itu harus hidup seimbang dalam kehidupannya. Ya, seimbang dalam setiap perbuatannya, seimbang dalam jasmani dan rohani, seimbang dalam suatu karakter. Ya, keseimbangan dibutuhkan bagi setiap orang Kristen. Itu juga dalam iman kita, dalam meraih suatu iman kita. Seimbang di dalam doa, seimbang di dalam merenungkan firman Tuhan, kemudian bersaksi. Orang Kristen itu tidak hanya berkata, udahlah saya berdoa saja. Atau mungkin orang Kristen berkata, ya udahlah saya pokoknya baca Alkitab saja, saya hafal Alkitab ini, gak usah berdoa. Ya. Atau mungkin orang Kristen itu nggak perlu bersaksi deh, mereka pendeta aja yang bersaksi. Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Orang Kristen itu harus seimbang. Ya, kalau misalnya kita hanya berdoa lalu tidak membaca firman Tuhan, artinya kita nggak bisa mendapatkan rahasia Tuhan itu. Ya. Jadi dalam kehidupan kita, kalau misalnya juga ada orang Kristen berkata, saya hanya baca Alkitab, tidak perlu berdoa. Nah, kalau hanya baca Alkitab saja, bisa terjadi suatu kesombongan rohani. Dia mengandalkan doktrin saja, dia mengandalkan pengetahuannya saja tentang Alkitab, tidak berdoa. Sehingga tidak terjadi adalah tidak rendah hati. Sepertinya dia aja yang merasa benar semua. Tapi sebaliknya juga orang Kristen tidak hanya berdoa saja, tetapi tidak punya pengetahuan tentang firman Tuhan. Ya, kan gak enak dilihat ya, kalau hanya kaki kecil tapi kepala besar kan gak seimbang. Nanti kepalanya goyang-goyang. Atau mungkin kepala besar, kakinya kecil. Atau kaki panjang misalnya, tapi kepalanya kecil. Lucu gak? Aneh yang dilihat orang.
Nah, oleh karena itu kita harus seimbang kita berdoa, seimbang kita harus baca firman Tuhan. Begitu juga kita harus bisa menjadi saksi. Ya, kita menjadi saksi itu tidak mesti harus kita memperkatakan, "Wih, kamu harus percaya Yesus." Ya, tidak harus semesti itu, tetapi dalam perbuatan kita aja kita udah mencerminkan karakter Kristus. Kalau kita bisa berada di tengah-tengah orang yang tidak percaya Tuhan, secara otomatis orang bisa melihat, "Oh iya, pantas dia ini orang Kristen ya." Ya, enak nggak dengarnya seperti itu? Pasti enak, ya. Atau mungkin pasti mana enaknya misalnya mendengar begini, "Wah, kok orang Kristen begitu sih?" Ya kan? "Kok orang Kristen hidupnya kayak gitu?" Atau begini, "Wah, enak ya jadi orang Kristen." Ada beda di sana ya. Pernah nggak menghadapi seperti itu, Bapak Saudara? Karena kenapa? Dalam hidup saya katakan bahwa saya tidak luar biasa sekali. Saya bukan orang yang hebat. Saya bukan orang yang super luar biasa seperti orang lain, enggak. Saya adalah biasa-biasa saja. Tetapi saya katakan dengan terus terang, ada banyak orang yang berkata kepada saya bahwa, "Ibu itu kok bisa seperti itu? Kok bisa sih anak-anaknya bisa seperti itu?" Nah, saya katakan bahwa itu bukan karena saya, tetapi karena Tuhan yang hebat dalam hidup saya. Semata-mata bukan karena kemampuan saya, ya. Nah, daripada misalnya orang berkata, "Wah, orang Kristen kok kayak gitu sih perbuatannya?" Ya, tidak sampai seperti itu, ya. Jadi marilah kita menjadi seimbang dalam kehidupan kita. Orang Kristen adalah tiang penopang kebenaran. Kalau tidak bisa mempertahankan tiang itu berdiri tegak, maka kebenaran itu akan hancur dan rusak. Ya, kalau kita tidak mempertahankan keseimbangan dalam hidup kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang dikatakan tidak akan memperoleh suatu hal yang luar biasa. Kita akan hancur, kita akan rusak. Ya. Nah, oleh karena itu ada dua hal bagaimana kita bisa menjadi tiang penopang kebenaran dalam hidup kita. Kedua hal di atas bisa diperoleh kalau saja kita bisa mengerti bahwa kuncinya itu terdapat di dalam keagungan rahasia ibadah kita kepada Tuhan. Seperti dikatakan ayat 16, ya. Dan ayat 16 dikatakan tadi, "Dan sesungguhnya agung rahasia ibadah kita, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan." Bisa katakan kepada kita bahwa dunia ini akan hancur dengan sendirinya. Orang Kristen akan dibutuhkan di sana untuk menopang mereka. Siapa mereka? Adalah yang nyaris binasa oleh karena dunia ini. Jadi kita sedang dinantikan. Bapak Ibu Saudara dibutuhkan di sana. Bagaimana saudara bisa berguna? Bagaimana saudara bisa bermanfaat di sana kalau kita sendiri tidak mampu menopang diri kita? Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita bagaimana engkau bisa menjadi penopang bagi mereka kalau kamu sendiri tidak memiliki dasar yang kuat? Yang terjadi, kamu akan terseret oleh dunia ini. Bagaimana kamu bisa menjadi tiang penopang bagi dunia ini? Maka kita harus kuat dan kita harus seimbang hidup kita di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur karena Engkau baik. Engkau mengizinkan kami kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus itu terus termaterai dalam hidup kami, yang boleh mengingatkan kami kembali bagaimana kami harus hidup di tengah-tengah dunia ini. Kami harus mampu menjadi kuat. Kami harus mampu seimbang dalam kehidupan kami.
Karena dunia ini sedang menantikan kami. Dunia ini akan binasa Tuhan. Dunia ini akan hancur. Tetapi kami sedang dibutuhkan di sana. Oleh karena itu Bapak, setiap jemaat Tuhan yang hadir saat ini, biarlah mereka boleh mempersiapkan diri mereka untuk bisa menjadi tiang penopang kebenaran itu Bapak. Pakai kami. Dan kami mau serahkan setiap kami. Dan ini menjadi doa kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya.